Misal nih saya ahli ceramah. Terus kok saya lihat ada orang lain yang ceramahnya itu bagus, ya, pengikutnya banyak. Saya merasa ceramah saya lebih bagus. Itu setan bisa bisi, ceramahmu lu HP, tunjukkan kehebatanmu, biar muridnya pindah ke kamu semua. Na'udzubillah min dzalik. Bukan itu yang diajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah menariknya Kanjeng Nabi SAW sebetulnya bisa loh ya. Ya bisa dan berhak karena beliau pimpinan para nabi dan rasul. Itu pun tidak beliau lakukan loh. Ini jatahnya Sulaiman. Biar Sulaiman yang seperti itu. Makanya dalam dunia tasawuf, wali itu punya jatah sendiri-sendiri. Ada wali bagian pengobatan. Makanya kalau Anda ke tempatnya para habib itu pasti santun dengan habib yang lain dan kiai yang lain. Kalau di satu kota yang biasa ngobati dengan doa dan zikir, misal ya, terkenal kiai fulan, habib fulan. Terus kok habib yang satu ini bisa, bisa datang orang kepadanya, Habib tolong saya sakit nih obatin. Pasti akan jawab, bagian pengobatan bukan saya, pengobatan di sana. Habib itu, kiai itu bagian ngobati. Bukan beliau nggak bisa, tapi itu adabnya seperti itu. Ya, dialihkan ke sana. Sama juga kalau habibnya itu yang ahli ngobati disuruh ceramah, jawabannya saya bukan ahli ceramah, yang ahli ceramah sana. Habib Novel itu ahli ceramah. Oh misal dulu ya. Loh ya toh menjual diri sendiri kan bagus. Nah ini pernah terjadi ketika saya bersama almarhum Habib Anis. Boleh cerita dikit ya. Saya bersama almarhum Habib Anis. Siapa yang gak kenal Habib Anis? Tokohnya para habaib. Orang yang insya Allah soleh, yang akhlaknya luar biasa dan ilmunya luar biasa. Berangkat ke Jakarta di rumahnya Habib Muhsin Al-Hamid. Ya, itu majelis kalau hari malam Selasa atau malam Senin itu ya, rutinannya itu. Senin malam Selasa ya, atau malam Jumat, saya lupa rutinannya. Karena saya belum pernah hadir rutinan malamnya itu. Ini pagi-pagi kumpul di situ para habaib, sesepuh para habaib, karena ada Habib Anis. Ya, semua kumpul. Habib Anis tiba-tiba ngomong begini. Kan dimintain suruh ceramah atau Habib Anis suruh ceramah. Habib yang ceramah antum. Beliau ngomong, ini Habib Anis loh ya. Saya tidak ahli ceramah, tapi saya bawa anak saya yang ahli ceramah. Karena saya mantu putu jadi dipanggil anak. Saya bawa anak saya yang ahli ceramah. Novel silahkan ceramah. Karena memang saya dikasih Allah kemudahan ceramah. Habib Anis ngajar, talaki, ngajar ya, ngajar, bukan ceramah muhadharah, ceramah enggak. Beliau walaupun hebat, tapi ngajari orang untuk menghargai orang lain. Ini bidangnya anak ini bidangnya fulan ini. Itulah wali Allah. Yang seperti itu tuh wali. Bukan yang serba bisa kabeh dipek dewe. Enggak begitu. Di majelis almarhum Habib Anis ngajar di majelis. Ya, di situ ada dokter ya, ada insinyur, ada macam-macam. Ada anak-anak yang ahli fikih. Ada pertanyaan masalah fikih, hukum. Masalah hukum. Habib Anis tahu jawabannya, ngerti jawabannya. Tapi beliau mengatakan, ini yang pandai menjawab ini adalah Ustadz ini belajar hukum lama di Yaman. Ustadz tolong dijawab. Seneng Ustadznya karena ilmunya kepake. Diarahkan orang, ini tuh hukum fikih pakarnya beliau. Itu kan. Kalau ada urusan dengan kedokteran, walaupun beliau tahu, beliau katakan sama yang hadir, itu ada Pak Dokter hadir, silakan Pak Dokter bicara ini. Itu ilmu warisan para nabi dan rasul diambil dari akhlaknya Nabi Muhammad SAW kepada Nabi Sulaiman alaihi salam. Nah, ini kalau setiap mencari ilmu paham akhlak ini indah. Ya indah. Oh begini ya cara menempatkan orang sesuai makomnya, sesuai kedudukannya, sesuai pangkatnya, ditempatkan. Nah, kita jangan kecil hati. Kadang di satu tempat kita nggak dikasih izin bicara. Ya, nggak dikasih izin bicara. Karena mungkin yang punya tempat itu paham, ini ada yang lebih layak untuk bicara. Lebih layak itu mungkin kamu lebih hebat ceramahnya, tapi orang ini yang dihormati sama masyarakat sekitar. Ini yang didengar oleh masyarakat sekitar. Dia yang layak bicara, kamu diam. Kalau paham model begini, dakwah jadinya indah.